Berarti dia pernah pacaran sama yang kurang menurut lo gitu. Iya. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun yang sudah sit dan relax. Bintang tamu saya kali ini adalah ibu dan anak yang, wah ini hit sekali. Pokoknya yang ibunya idola zaman saya remaja sampai sekarang. Dan anaknya juga idola remaja dan mungkin idola juga bapaknya. Sudah tahu dong siapa ibu dan anak yang saya maksud? Tapi sebelum saya undang, saya bacakan dulu Wikipedia-nya ya. Nama lengkapnya Wulan Lorraine Guritno, lahir di London 14 April 1981. Campuran Jawa Inggris, sempat ingin jadi caleg katanya tahun 2009. Tapi kandas akibat rumor ijazah palsu yang tidak terbukti kebenarannya. Setelah itu Wulan mundur dari dunia politik dan sekarang menikah dengan Adila Dimitri hingga saat ini. Oke, sang anak Salom Razade Shah, lahir di Jakarta 24 Juni 1998. Anak dari Wulan Guritno dan Attila Shah telah selesai menimba ilmu di Coventry University di Inggris. Dan Salom ini sangat mementingkan pendidikan, bahkan kuliahnya selesai dalam waktu kurang dari 3 tahun. Luar biasa ya, saya 7 tahun berasa langsung kelamaan. Oke, sebelum saya panggil, saya bacakan dulu 3 statements ya. Yang nanti akan dikonfirmasi benar atau hoax 3 statements yang saya bacakan. Yang pertama, Wulan malu mengakui ke publik jika nama sebenarnya adalah Sri Wulandari. Statement yang kedua, Salom pergi ke kuliah ke luar negeri untuk menghindari masalah hidupnya yang ada di Indonesia. Statement ketiga, Wulan dan Salom tidak pernah kompak dalam urusan cowok. Luar biasa ini statement. Oke. Saudara-saudara, mari kita sambut Wulan Guritno dan Salom. Yang Soleh. Apa kabar? Tetap Soleh kan? Iya dong, selalu dong. Alhamdulillah. Kalian ini seperti memang jebles gini ya? Iya, memang biar sit and relax. Oh ya udah gue senderan ya. Iya. Tapi nggak enak ya? Gue enak-enak aja tuh. Oh iya boleh. Sepatu kita sama sumpah tuh modelnya. Ternyata sama-sama pecinta boots tuh langsung. Aku sendiri yang beda. Iya. Sporty. Kalian ini seperti adik kakak ya? Alhamdulillah. Berarti, bingung mau jawab apa lagi kalau digituin. Iya, alhamdulillah maksudnya aja. kayak tidak seperti ibu dan anak ya. Mungkin aku dimudah-mudahin kali ya. Dan dananya ini enggak deh. Enggak. Mungkin karena kan juga waktu ngelahirin dia kan aku umur 18. Jadi ya mungkin jarak nggak terlalu jauh seperti pada umumnya. Biasa ibu-ibu lahir umur berapa? Di atas 30 kadang-kadang. 25, 28 gitu kan. Jadi berjarak sama anaknya. Aku sama anak aku nggak terlalu banyak berjarak sehingga ya era aku dan era dia nggak terlalu jauh gitu. Jadi cuma beda hampir 20 tahun doang kita lah ya. masih sama-sama millennials. tuh aku masih milenial. Oh iya 81. Lo tahun berapa? Gua 79. Ya udah jangan berharap ya. Padahal kita bikin geng milenial dan Toku. Enggak lah, enggak segitu gitu. Oke, sebelum kita ngobrol, kita konfirmasi dulu 3 statements-nya. Yang pertama ini, emang lu malu mengakui ke publik kalau nama sebenarnya Sri Wulandari? Sama sekali enggak, malah sangat bangga. Jadi nama di Instagram aja taruhnya Sri Wulandari. Jadi kalau dulu memang waktu SMP, itu kan teman-teman itu pada namanya ada yang Jessica, ini, itu. Anak-anak Indonesia semua, tapi kan namanya mungkin karena zaman juga sudah terkontaminasi dengan produk-produk luar lah kasarnya gitu ya. Sehingga para orang tua juga memberi nama anaknya juga ke barat-baratan. Kuliah SMP, SD di mana? SD di Aliklas, SMP di Alizar Pondok Labu. Iya. Nah jadinya aku dengan wujud yang seperti ini namanya Sri Wulandari itu belum lengkap. Sri Wulandari Joko Guritno. Ada Joko. Sri Wulandari, Jadi Lorraine, ya kan? Iya, Lorraine itu titipan mama sebenarnya. Jadi papa juga nggak tahu kenapa dia juga nggak mau ngasih Guritno aja gitu ya. Udah cukup kan dia mau Joko-Jokonya juga dicantum gitu. Jadi Sri Wulandari Joko Guritno. Nah itu kalau disebut Jessica, siapa, Hana, Manda, Sri Wulandari, aduh gue udah malu banget itu kayak setiap hari. Sri Wulandari Joko Guritno, ini semuanya Jawa banget. Biasanya hanya Sri Wulandari, karena gini juga aku cucu pertama dari anak pertama. Jadi yang kasih nama yang Putri. Oh. Gitu kan suka ada aturan-aturan tidak tertulis. Aturan-aturan Jawa tidak tertulis yang kalau anak pertama dari
anak pertama itu, gimana sih? Gue anak pertama dari anak pertamanya Iya, Eyang. cucu pertama dari Anak pertama, jadi di iya. Eyang gitu. Jadi ya udah dikasih kebanggaan nama. keluarga. Alhamdulillah gitu. Ya udah jadinya namanya begini. Tapi along the way makin kita berumur gitu kan, kita makin menghargai culture, tradisi, dan aku tahu nama itu diberi orang tua kita bukan hanya sekedar diberi. Ada arti mendalam dan dipikirkan secara mendalam. Apa artinya? Ya maksudnya orang tuaku memberi nama itu tuh ada sejarahnya gitu buat mereka. Sehingga aku sangat menghargai itu, dan itu nama Indonesia sekali gitu kan. Iya. Jadi ya udah, ya jadi bangga akhirnya. Dulu karena tampilan Indo, Ya nama kan, karena lokal banget. Iya masih ABG kan, jadi kepingin namanya Elizabeth gitu. Jadi sempet minder-minder gitu. Di sekolah ada namanya begitu gitu. Dulu Tapi dipanggilnya sekarang apa? bener-bener bangga gitu. Sampai kenapa nggak misalnya orang kenapa nggak pakai Sri Wulandari? Ya karena kalau layar lebar, credit title juga kepanjangan kan, makanya disingkat Wulan Guritno gitu. Tetapi itu nama asli gitu. Kalau Sri Wulandari Guritno gitu panjang banget ya. Kalau di KTP apa? Sri Wulandari. Sri Wulandari aja. Di Akte paspor, kelahiran, akte segala macam. Semua Sri Wulandari, paspor Sri Wulandari Joko Guritno. Kalau paspor lebih lengkap. Lebih lengkap, sama akte karena kan. Oh di akte tuh Sri Wulandari Dari Joko Guritno. Lorraine Joko Guritno, ada Lorraine pula. Ada Lorraine juga. Jadi mamah minta sedikit gitu ada Bulenya. andil gitu memberi nama anak perempuannya. Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno. Kasihan kalau UMPTN atau dulu tuh Ebtanas ya. Yang ngebulet-buletinnya panjang banget berarti. Umur berapa mulai menerima kenyataan bahwa nama gua Mulai menerima waktu sekolah ke Inggris. Akhirnya memang namanya jadi disingkat Lorraine Guritno gitu, karena kan di Inggris gitu. Di sini juga akhirnya disingkat Wulan Guritno. Tapi begitu mulai sekolah di Inggris, kan kita homesick, kangen sama keluarga yang di Indonesia, teman-teman, makanan. Terus mulai di situ merasa bangga akan nama itu gitu. karena itu yang membedakan dengan orang lain ya, bahwa ini aku orang Jawa. Iya, lebih ke statement gitu kan, statement diri gitu. Ya, kenapa mukanya kayak ngetawain? Ada juga, soalnya ada temen juga yang Indo ada nama Sri-nya di tengah-tengahnya. Oh gitu. Iya, si ini tahu nggak Anggika Bolsterli yang main, itu kan nama tengahnya Sri juga dia. Sri kan artinya kan sebenarnya kan Sri Dewi, Sri Ratu Dewi, iya, Putri Dewi gitu iya. kan. Mungkin orang tua kita berharap supaya kita tuh biar bak seorang putri. Tapi jadi putri nggak? Ratu bagi putri-putri. Oke, statement kedua. Shalom pergi kuliah ke luar negeri untuk menghindari masalah hidup yang ada di Indonesia. Fakta atau hoax, Shalom? Masalah hidup apa anak seumur? Enggak bener, sebenarnya ada faktanya dikit sih, tapi bukan masalah, lebih kayak menghindari lingkungan teman yang pada saat itu toksik. Kayak setoksik apa? Ya bisa dibilang toksik banget sih, kayak pada saat itu emang lagi masa-masanya mungkin lagi nyari lagi banyak temannya gitu kan, dia banyak lingkungan yang berbeda gitu. Tapi di lingkungan aku yang paling dekat ternyata ada sedikit masalah gitu, kayak jadinya kepin kabur aja, udah cari teman baru, jadi mandiri gitu, jadi makanya keluar negeri. Tapi cepet kuliahnya. Kalau menghindari masalah harusnya dilama-lamain ya. Soalnya masanya udah kelar, karena kan seiringnya waktu kan juga kayak ya udah kan masa lalu yang udah terjadi biarlah terjadi. Lu tahu masalah itu emang? Iya, dibilang tahu-tahu enggak, tapi sekarang anak umur segitu itu berarti kamu umur berapa, Kak? 17. Ya, siapa yang enggak punya masalah itu umur 17 ya kan? Karena masalahnya hanya itu. Masalah jadi, lingkungan sih. Berputut-putut kan yang dipikirkan hanya itu. Tapi begitu sekarang dia udah sekolah luar, dia punya pemaparan sendiri akan hidup, target dalam hidup. Akhirnya itu jadi lewat. Jadi kayak masalah, ya Allah ya, gitu kayak, loh. itu kayak pembelajaran aja siapa temen yang bisa dipercaya, siapa yang enggak gitu. Ya udah dilewatin, ya udah semenjak itu emang lebih susah untuk misalnya aku lebih susah untuk klik sama orang, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman yang aku dapetin ya yang bagus. Ya tapi kan itu perjalanan dalam kita bisa mendapat true friends, kan yang penting itu kan gitu. Dan pasti semua ngalamin lah sama
yang aku tuh ngajarin juga kalau anak itu tuh dilepas tapi buntutnya dipegang. Jadi nggak bisa kita pegang terus. Kalau nggak bagaimana nanti dia akan survive di kehidupan ini pada saat kita tidak ada. Atau nanti dia udah hidup sendiri gitu kan. Masa mau hidup diketek orang tua terus. Jadi ya nggak semua aku tahu dan aku memang kenapa juga aku izinkan dia sekolah di luar. Karena aku pengen dia belajar mandiri dan survive gitu. Emang jadi terasa lebih mandiri Salom ketika kamu kuliah ke luar negeri? Iya sih. Pasti. Iya. Tergantung mamanya. Kalau mamanya Wulan pasti jadi mandiri. Ya kan? Gimana pengawasan mama ke kamu waktu kuliah di luar negeri itu seperti apa sih ngawasinnya? Nggak diawasin, nelfon juga jarang mama. Gini. Ya udah gitu. Ya udah kamu tinggal di luar, ya udah tinggal di luar. Iya, jadi dari awal dia bilang dia mau sekolah di luar. Aku tanya tujuan kamu apa gitu. Mau belajar mandiri, mau nimba ilmu gitu kan. Ya sehingga aku bilang mau belajar mandiri. Berarti kamu urus sendiri semua. Aku bilang gitu. Termasuk daftar. Jadi aku tuh cuman ngecek. Ya visa, daftar semuanya aku nggak pakai izin, nggak pakai apa. Biasanya kan semua diurusin orang tua. Aku nggak. Kamu mau sekolah di luar kan kamu yang mau, bukan mama yang mau. Kok mama yang suruh ngurus? Ya tapi nanti kalau misalnya kayak ada bantuan nih kalau kamu mau apa-apa nih tanya ini. Oh, gitu. Ya, pasti. Cuma ngasih tahu aja kesini, enggak yang ikut ngurus. Enggak, nanti kan dia bingung. Ya aku kasih guide gitu aja. Misalnya kesini, temui ini, telepon ini urutannya gitu. Nanti kalau udah kamu laporan ke mama. Mama cek misalnya nyari apartemen. Iya. Udah cari sendiri, aku nggak mau nyariin. Oh gitu? Iya nyari. Semuanya. Udah terus nanti aku cek. Ini di daerah mana Kak? Nah masalahnya kan aku udah pernah ke sana. Jadi dia memang mencari semua sendiri tapi aku udah pernah berkunjung. Jadi dia mau sekolah di Coventry University, aku datang ke Coventry, aku tinggal di sana sebulan. Waktu itu kita ya sekeluarga. Ya tapi kita ke Coventry cuman kayak enggak lama ya. Itu cuma untuk aku tahu jalanannya seperti apa, roadsnya seperti apa, supermarketnya, yang hal-hal kecil gitu. Biar tenang, oh di sana tuh seperti ini keadaannya. Iya, udah cuman biar tahu itu aja. Habis itu udah dia tinggal laporan, Kak budget segini, cari apartemen yang begini, cari di jalanan yang begini, yang deket sekolah. Jadi kamu pun gak selalu harus naik kendaraan umum gitu. Bisa jalan kaki, bisa ini, bisa itu. Karena ini bukan Indonesia. Kamu harus nikmati hal-hal seperti itunya gitu. Jajan aku kasih izin, fine dining mungkin sekali seminggu, jajan lagi sekali gitu. Jadi 2 kali lah seminggu. Sisanya harus masak. Enggak saya kasih duit. Uang habis bilang, misalnya mah uang habis belum waktunya nggak aku kirim. Oh jadi pokoknya sebulan dikasih harus cukup disiplin. gitu? Iya, aku benar-benar disiplin. Nah mungkin ya aku cari kerjaan. Atau enggak paling ya biasalah endorse atau apa lewat Instagram. Kan bilangnya mau belajar mandiri. Iya. Nah kalau disuplai terus nggak belajar dong. Iya. Nah dari situ kan akhirnya dia belajar. Dia belajar. Sulit nggak awalnya? Pasti. Iya sulit tapi lama-kelamaan juga jadi kebiasaan. Hati juga nggak tega ibu pasti kan. Tapi lebih nggak tega. Jadi aku tuh dikasih tahu sama Eyang lagi sama orang tua aku sama mama. Aku memang look up banget sama mereka berdua. Karena mereka berdua ini mamaku sama Eyangku ini benar-benar perempuan-perempuan kuat dan perempuan-perempuan hebat. Dari nol bisa jadi besar. Gitu. Itu mereka kerja keras sendiri. Nah dari situ makanya aku dapatkan gimana caranya buat aku dan anak-anak aku. Gitu. Jadi ya udah disitulah biar belajar gitu. Rasanya apa waktu pertama kali tinggal jauh dari mama? Biasa aja sih. Maksudnya kangen pasti. Kan sekarang kangen zaman sama udah keluarga. beda ya Kak, ada video call. Biasa aja ya. Biasa aja. Paling kayak ya kalau kangen lumrah ya wajar pasti kangen. paling kangennya paling kayak makin pulang gitu. Ya udah pas liburan pulang setahun sekali. Kangen makanan Indonesia. Kangen di rumah, kangen panggil-panggil Mbak, ada yang bantuin. Mbak. Aku juga. Mbak. Tapi aku juga sekarang kalau misalnya mau masak nasi goreng atau apa Mbak mau bantuin enggak udah aku aja. Aku gitu karena sekarang. udah pernah sendiri. Iya. Di sana masak sendiri. Aku emang suka banget masak. Makanya sekarang jago masak. Makanya kan belum nyoba ya. Gitu tadi kita bawa ya. Akhirnya dia pulang. Kan dia ini lulusan ini. Apa kuliah jurusannya? Jurusan Business Administration. Dia lulusan pandemi ya. Nggak ada jadi istilahnya apa tuh? Wisudawan, apa wisudawan yang gitu. Wisudanya sama teman-teman kita beli sendiri toga terus foto aja. Sertifikatnya juga dikirim secara online gitu. Nggak ada seremoninya ya? Nggak ada seremoninya. Jadi ya aku bilang sama mereka, dia dan temen-temennya ya kalian special human. Ya memang
kalian yang dapat gitu, karena kalian udah memang dipersiapkan menjadi manusia-manusia kuat yang pemikirannya bukan hanya di situ, pemikirannya jauh lebih luas gitu. Jadi makanya kalian lah yang dapat graduation pandemi. Nah, jadi dari situ kan sekarang mau cari kasarnya nih. Umuran mereka baru lulus biasanya apa? Udah kebingungan kan, kebingungan cari kerjaan, kebingungan jati diri pun masih bingung, ya enggak? Kan sebenarnya kesian gitu. Tapi ya makanya tadi pas dia bilang kalau misalnya dia stay di luar, aku bilang siapa yang mau kasih kamu kerjaan, semua orang di PHK. Begitu juga di Indonesia gitu. Beda lagi kalau dunia entertainment kan ya, tergantung luck kamu gitu. Tapi akhirnya ya udah dari situ di masa seperti ini kita tetap harus kreatif. Aku bilang kamu punya talent, she's a real good cook gitu. Dia memang jago masak. Mungkin karena mamahnya Wulan yang tidak kasih uang jajan lebih. Terpaksa masak, akhirnya kreatif. Ya, jadi akhirnya nih pulang ya bikin kita online bisnis makanan. Apa brandnya namanya? Wulan Shalom Food House. Oh, Wulan Makanan Shalom rumah Food kita. House. Ya, nama depannya Wulan padahal masakan dia. Ya kita boleh gunakan anak lah ya. Kan kita udah digunakan sepanjang hidup dia. Iya, iya. Biaya Wulan sebagai brand, Shalom sebagai chef ya. Ya gantian lah ya. Silakan dilihat ada Instagramnya ya, Wulan Shalom Food. Wulan Food House. Ya. Wulan Shalom Baru Food. benar-benar baru mulai beberapa Menunya hari. makanan-makanan rumah yang Baru Makanan satu rumah. menu. apa itu? Cumi hitam. Cumi hitam. Oh, cumi hitam. Cumi hitam, cumi tinta hitam. Jadi kita plannya setiap 2 minggu akan ada makanan berbeda. Jadi kita tidak ada menu banyak. Oh. Jadi setiap 2 minggu nanti ada menu baru. 2 minggu ada menu baru gitu. Jadi buat kalian yang pengen merasakan seperti apa makan di rumah Wulan Guritno, Iya. silakan pesan Wulan Shalom Food House ya. Iya. Oke, statement ketiga. Wulan dan Shalom tidak pernah kompak dalam urusan cowok. Ya udah pastilah. Gimana tidak kompaknya? Ya seleranya aja beda. Kalau selera kalian seperti apa coba dideskripsikan. Bedanya di mana coba? Salam dulu. Selera lu. Nah, gue kan udah ada suami. Iya, Selera tapi kan aku. bisa Ya. dideskripsikan maksudnya. Sebenarnya suami gue itu bukan selera gue loh. Karena Bukan tipe gue. emang tipe lu yang kayak gimana? Tipe gue itu nggak usah deh. Ya kan nggak apa-apa. Memicu ke ini lah. Enggak, kan ini bukan menyebut orang, tapi kan Ya, tipe. Enggak dong, nanti dia kesindir. Enggak Memang apa-apa, gua kan enggak. tidak semua orang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan tipenya. Iya. Iya, nggak Ya udah apa-apa. segitu aja. Selesai. Kalau Shalom nih ya, masih aman. Emang tipenya kayak gimana? Nggak ada tipe sih, yang nyambung aja udah. Yang nyambung aja. Berarti lu lebih rumit dari ini ya, spesifikasi Iya, cowok. spesifikasi gue lebih rumit. Cuman seleranya dalam arti gini, Tapi selera aku ini ya, membaik ya. membaik. Emang kayak gimana, membaik gimana maksudnya? Membaik. Berarti dia pernah pacaran sama yang kurang menurut lu gitu? Iya. Gue gak mau bilang gitu. Iya kan gua nanya. Kan gini. kalau dia bilang membaik berarti sebelumnya, Shalom, kamu yakin? Ada Ya, gitu gini, ya, gini. ada gitu ya? Enggak juga. Gimana pun juga kan gue walaupun ibu dan anak sama Shalom, tapi kita 2 orang yang berbeda. Selera udah pasti berbeda. Menurut gue enggak, masuk kriteria gue, masuk ke kriteria Shalom gitu kan. Jadi ya kita karena ibu dan anak dan kita emang deket ya boleh dong ngungkapin kayak yang bener aja kan, masa kayak begitu pacarnya gitu aja sih. Iya. Kayak gimana? Ngakak-ngakak aja. Kayak gimana? Tapi kalau misalnya emang Kayak gimana? Kayak gimana? Yang menurut lu begitu aja tuh kayak gimana? ya gitu deh. Kayak gimana dong? Itu ya gitu deh, itu tidak menjelaskan. Kayak Udah, gimana misalnya? sekarang aja, jangan yang lama. Nggak tahu, aku juga udah nggak ingat. Oh. Apa ya? Baik sih udah pasti, tapi Iya. kan kalau putus kan pasti karena ada yang mungkin seiring waktu nggak jelas, Iya. ternyata Memang nggak yang baik. menurut mama kamu yang bener kayak gitu kayak gimana emang yang Jadi nggak berhenti ini ya, kan kayak biar sebelum udah, soalnya mendapatkan jawaban ya. Soalnya kan tidak jelas Katanya ini acara rest and relax. Apa Iya, tadi? sit and relax, justru biar kita sit Ini and nggak relax. relax, lu dong. Gue Picture sih gue. relax. Lu aja jadi nggak relax. Kan ini bukan ngomongin laki, loh ini kan Enggak ngomongin masalah, laki dia juga pacaran baru berapa kali. Nanti kan Ya nggak apa-apa ketahuan. biar lakinya sadar. Tapi kan yang laki sekarang kan disetujuin, nggak tahu Iya, sih setuju kan, ya nggak? nggak apa-apa. Sebenarnya yang kemarin-kemarin juga disetujuin. Aku nggak ada pernah ngelarang, cuman sekali pernah. Iya. Jadi itu paling hanya obrolan ibu dan anak aja kayak yang bener aja sih kamu gitu. Tapi tidak melarang, boleh Iya, dan cuma dan ngasih- setuju dan menerima gitu. Tetapi ada satu yang waktu itu enggak, yang bener-bener akhirnya aku ajak jadi masa aku ajak ngomong gitu karena
Ajak berantem. Oh berantem kata dia. Itu kata Ajak dia. ngomong. Bercanda ajak ngobrol. Yang ajak berantem sepupu-sepupu aku. Oh iya. Saking mereka tidak. Karena sepupuku banyakan cowok. Oh. Jadi aku ngadu. Ini susah lu kok sama gini-gini gitu. Cuman aku bilang inget ya negara ini ada hukum. Jangan luka tuh anak. Bercanda. Enggak bercanda. Enggak, karena waktu itu aku ngelihat ini anak tuh masih, kita punya feeling lah gitu. Aku waktu itu masih kecil banget, masih enggak 15 pacaran tahun. serius juga, kayak cinta monyet enggak jelas Ya, gitu. sebenarnya cuman seorang ibu ini punya insting ini bad influence aja buat anak aku, nggak tahu kenapa gitu, karena gerak-geriknya. Aku tuh bukan orang yang judgmental, buktinya aku nggak pernah ngelarang kamu pacaran kecuali sama satu itu ya. Walaupun pacar kamu yang bentukannya kayak apa juga aku nggak peduli. Bentukannya kayak apa, karakternya kayak apa, nggak peduli. Karena ya kan dia harus belajar sendiri. Akhirnya kan dia belajar sendiri menemukan jalannya gitu. Setelah dia membanding-bandingkan ternyata aku bodoh selama ini ya. Ya itu kan urusan dia bukan urusan aku ya. Ibu kan nge-guide aja. Nah cuman sekali itu aja aku ngerasa nih anak bad influence. Itu pada saat itu jujur nih Shalom jadi suka bohong. Iya. Ada sesuatu yang diraja. Iya sih, bener. Kayak gitu. Jadi wah ini kenapa mesti bohong sih gitu. Gitu maksudnya hal yang simple misalnya mau soal macam-macam lah gitu. Kayak mau pergi doang bohong gitu ya. Oh, tapi memang mama bilang kamu membaik seleranya atau gimana? Balik-balik. Enggak kan tadi dia bilang seleranya membaik ya kan, kita harus cross check. Ya sekarang sih ganteng menurut aku pacar aku. Menurut dia belum tentu menurut gue ya. Iya tuh. Ya kayak gini, Padil, wah suami gue. Mah ganteng gak menurut kamu? Ganteng menurut aku. Ya sama, udah bilang enggak kayak. Orang temen-temen aku yang kan cewek kita juga bilang. Oh gitu. Iya. Ini kan kita mau bikin sebuah ya udah, statement enggak, kalau menurut aku kita enggak ini deh. berbeda selera. Enggak kata yang enggak tuh enggak ganteng. Enggak. Kurang. Kurang. Tapi Shalom hobi olahraga enggak? Hobi juga tapi mama lebih. Kalau mama tuh kayak apa ya? Aku suka olahraga, kalau mama tuh lebih kayak karena udah rutin ya. Jadi kayak kalau misalnya nggak olahraga tuh kurang. Jadi tuh aku tuh ngelihat eyang buyut aku tuh berarti eyang apa kamu tuh? Eyang buyut. Canggah. Ya eyang canggah, eyang canggah selalu eyang buyut aku, eyang aku. Itu mereka semua ya gini, apa yang ditanamkan orang tua kita tuh pasti tertanam di kita kan gitu. Nah jadi aku ngelihat mungkin karena itu, jadi aku dari SMP tuh udah seneng banget olahraga. Orang ini kayaknya baru marak sekarang kan, healthy lifestyle. Aku tuh udah dari dulu tuh olahraga bukan karena kepingin kurus, ya karena kepengen sehat, iya pasti. Tapi kayak badannya udah nagih, mungkin karena melihat yang wujud aku itu sampai umur hampir 100 itu masih jalan kaki keliling kompleks. 100? Meninggalnya di tempat tidurnya. Saking tanpa sehatnya penyakit. ya. Yang putri aku sekarang umur berapa Kak? Hampir 90. Hampir 90. 90 sehat walafiat. Kerjanya olahraga sampai sekarang masih di depan rumah white tampung. Senam jalan-jalan doang gitu. Yang dimakan makanannya tidak pernah proses food. Dari dulu tidak pernah proses food. Jadi hanya makanan-makanan yang apa yang disediakan alam untuk manusia. Jadi nggak ada tuh makanan junk food yang kita makan. Kayaknya kayak sosis lah, bakso lah, terus nugget nugget gitu. nggak pernah. Kalau bakso ya bikin sendiri ya bakso. Gitu, jadi dari situ, ya karena kan aku juga dibesarkan sama yang aku bilang. Jadi kan makanan yang biasa aku makan dan kegiatan yang biasa aku lakukan ya aku melihat dan dididiknya dari situ kan. Jadi kebawa sampai sekarang. Jadi intinya bukan karena dibuat-buat ya, jadi kebiasaan tanpa disadari. Nah anak-anakku ngelihat aku, ngikutlah mereka. Jadi turun-temurun ya hidup sehat ini. Jadi juga dari SMP di sini poin dari SMP. Iya, Muay Thai. Ya di sini poinnya adalah kalau hidup sehat itu belum ada di keluarga kita karena yang sebelum-sebelumnya lifestyle seperti apa bisa dimulai dari kita untuk anak-anak kita ke bawah gitu kan. Kalau memang pengen membentuk kebiasaan hidup sehat. Apapun itu, ya. nggak cuma hidup sehat, apapun itu bisa. Ya, seminggu berapa kali? Aku hanya rest day 1 hari. Mau ikut sepedaan sama aku, boxing? Enggak, saya cukup lah. Saya. Apa? Biasanya olahraganya apa? Olahraga kadang-kadang seminggu seminggu sekali sepedahan. CFD ya. Cukup karena setiap orang kan berbeda. Gue tiap pagi dorong stroller anak gue setengah jam. Ya itu juga udah olahraga. Itu aja olahraganya. Terus olahraga sama udah istri? itu doang.
Udah dorong stroller setiap pagi setengah jam, mama paling sepedaan seminggu sekali. Iya kan, Kenapa? aku kan karena beda, karena memang dari SMP udah olahraga. Kebutuhannya ya. Iya, jadi badannya yang pas nggak olahraga nggak enak. Hari apa rest day-nya? Pokoknya cari seminggu sekali. Tapi kalau misalnya lagi syuting atau apa tuh Iya. kurang tidur. Kalau kurang tidur aku nggak berani olahraga. Minimal berapa jam Sejam. olahraganya? Kecuali kayak seminggu sekali ada tantangan challenge dari teman-teman. Sekarang kan lagi sepeda misalnya kita 50 km, 60, 70 gitu. Tapi biasa untuk sehari-harinya enggak, sehari-hari 1 jam cukup. Dan itu bergantian, hari ini kardio, besok weight, kardio weight. Kardionya bisa apa aja, bisa lari, bisa sepeda. Kalau weightnya bisa functional training, bisa memang angkat beban gitu, bisa beban dari badan kita. Terprogram ya? Hidupnya terprogram. Ada PT. Makanya anak ada juga PT. sebenarnya kayak yang tadi aku ceritain, bagaimana aku nge-treat dia pada saat sekolah di luar itu memang aku program. Karena aku pingin dia seperti ini, jadi ini yang harus aku lakukan. Kadang dia ngomong mau gini. Sebenarnya tindakanku pengen berbeda. Tetapi itu tidak aku lakukan, karena aku udah punya program untuk dia gitu. Kayak robot ya, enggak juga kan? Ya kan demi kebaikan. Iya. Berarti Tapi- jarang sakit. Jangan bilang gitu Ya dong. enggak, maksudnya kan kalau orang-orang kan. Kalau aku ya, Iya. alhamdulillah sampai sekarang belum pernah masuk rumah sakit. Sama. Di infus pun nggak pernah. Nggak boleh ya. ngomong. Oh ya. Kan aku bilang alhamdulillah sampai sekarang. Ya kan ini biar inspirasi bahwa ternyata hidup sehat itu terbukti Iya, manfaatnya. belum. Parah-parahnya aku sakit Pilek tipes, aja. ingat nggak? Hmm. Waktu itu tipes doang. Ingat kan? Iya, tapi Dan itu tipes dirawat Bu, rumah juga, nggak yang di rumah sakit. Om enggak pernah ya Gejala tipes doang. opname gitu enggak. Enggak. ngelahirin aja aku ke rumah sakit. Dan kalaupun sakit itu ya itu benar imun tubuhnya fight-nya lebih kuat gitu. Jadi sakit biasanya sehari, pilek 2 hari, 3 hari udah. Ternyata saudara-saudara ada manfaatnya. Pantesan saya suka gampang pilek ya. Karena jarang olahraga. Kaki sakit jadi nggak bisa hanya pinggang. olahraga juga juga ngaruh. bukan kayak wah pingin sehat olahraga tiap hari gitu kan. Capek syuting tetap olahraga, kurang gizi tetap olahraga. Tahu diri lah ya. Iya, Iya. jadi yang penting tuh sebenarnya seimbang aja gitu. Iya. Kalau aku udah, jadi kita memang harus mempelajari badan kita tiap orang beda-beda. Aku udah tahu badanku, kapan aku boleh olahraga, kapan tidak, kapan aku lagi, ini kayaknya gue kekurangan gizi nih, ini kekurangan suplemen atau kurang vitamin atau mestinya aku udah, badanku udah bisa ngerasa. Oh jadi ini kayaknya kurang ini. Iya. Luar biasa ya. Badan saya mengatakan saya udahlah nggak perlu banyak olahraga. Ya kalau badannya bilang begitu turutilah. Entah badan entah mental itu. Oke, sebelum kita ngobrol lagi kita main games dulu. Ini namanya games Pilpres. Pilihan under pressure. Ya, saya bakal ngasih 2 pilihan buat kalian berdua. Nanti Ini apa? kalian Ini langsung apa? tulis jawabannya. Jadi begitu tulisnya saya di sini terus tutup di situ, gitu? Ya, begitu saya kasih pilihan, kalian tulis nanti Nggak boleh nyontek. Nggak boleh lah. Oke, yang pertama, Tunggu. Iya. Dah. jelek tapi pinter atau ganteng tapi bau? Silakan tulis. Ih. Harus milih, jelek tapi pinter atau ganteng tapi bau. Tidak ada pilihan tidak memilih, harus memilih. Aduh aku takut deh. Oke. Ini langsung dibahas kan, perjawaban kan? Coba kita lihat Wulan dulu. Jelek tapi pintar. Salom? Ganteng tapi bau. Wah beda, benar ternyata Enggak, membuktikan. tapi aku ada alasan. Apa, kenapa? Bau bisa dijadiin gak bau lah. Iya gak sih? Tapi Kak kalau misalnya Ya, tapi kalau penyakit ini, beda. Ketek itu bau tuh harus operasi loh, ada kelenjar. Masa? Oh iya. Nggak segampang itu kalau emang bener-bener yang bau Iya. ya. Kan kita punya namanya bau. Ya udah suruh bau operasi badan. aja. Human body itu wajar pakai deodoran hilang. Tapi ada yang bener-bener nggak bisa hilang loh Kak. Iya, tapi kalau yang nggak bisa hilang ya udah suruh operasi dulu lah. Diambil kelenjar apanya gitu. Iya bener. Tapi kenapa lu milih jelek tapi pinter? Untuk pasangan kan? Iya. Aku butuh laki-laki yang aku bisa look up gitu. Aku seneng ngobrol, seneng diskusi dan aku tuh kepingin cari yang lebih pinter dari aku gitu. Jadi aku tuh bisa nyerap banyak gitu. Nah kalau itu udah jelek, pasti kalau untuk aku. Tapi Kalau- kan ini iya. kan kalau disuruh pilih. kalau ganteng tapi Mau. bodoh, aku nggak. Bau tapi bau ya. Oh iya. Itu Nah, tapi bisa tahu jelek, pinter tapi bau juga. jelek itu Ya enggak dong, ini kan gue yang ngasih pertanyaan. iya, iya. Jelek itu relatif ya kan. Iya, Pada mini- saat you have money,
Bisa Dengan terlihat menarik. Iya, menarik. Lo bersih, lo pinter tuh pasti ketutup dengan Iya. aura yang positif. Oke, kalau Salum karena masih muda jadi yang penting ganteng ya. Enggak juga sih. Enggak tahu Pernah deh, nggak aku ngasal aja. deket sama cowok dan bau? Apa? Nggak pernah, cowok aku bau enak aja. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada cowok bau yang mendekati aku. Oke, berikutnya. Bioskop atau konser musik? Gampang. Coba, Salum. Konser musik. Wulan. Bioskop. Wah ini bener ya, beda nih dua ibu seleranya ya. Iya. Kenapa? Karena dari kecil tuh aku tuh udah seneng banget. Dari kecil tuh kayak ikut ekstrakurikuler drama. Di sekolah, terus sekolahnya kan juga sekolahku kan juga performing arts gitu. Hobi banget nonton, jadi waktu sekolah itu seneng banget nonton West End Theater. Ya kan nggak jauh sama bioskop kan urusannya film dan ya seni peran dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih menikmati hiburan di bioskop. Ya, aku bisa menangkap, jadi gini, film, teater, bioskop itu kayak jendela buat gue gitu. Jadi ini kan kehidupan ini adalah kehidupan yang kita jalani. Banyak kehidupan lain yang dijalani orang yang tidak kita jalani. Lewat film, lewat jendela film kita bisa masuk ke kehidupan lain gitu. Kalau which is konser musik buat aku adalah penenangan diri aja gitu. Tetapi aku nggak bisa yang melihat cakrawala lain gitu. Apa tuh yang masuk pindah-pindah apa? Yang festival. Bukan masuk ke terus pindah ke zaman lain, dunia lain. Oh iya ya. Time apa? Time lab. Apa? Time travel. Time travel, Iya, time machine. Jadi sebuah bioskop tuh kayak time travel buat aku gitu. Kalau musik ya hanya untuk penenangan diri aja, tapi nggak time travel. Salum kenapa milih konser musik? Aku suka experience-nya. Enggak, konser musik tuh banyak. Ada yang konser kan ada yang ya, memang klasikal. kita banyak belajar juga dari ada yang di lirik-lirik. Royal Albert Hall yang di Inggris kan klasikal terus orkestra banyak juga. Iya, aku suka, cuman kalau kan tadi milih. Aku jawabannya sama kayak mama, kayak bisa membawa aku, bisa membawa aku ke zaman lain dan kayak lebih bisa nge-heal hati juga kan musik. Terakhir nonton konser apa? Terakhir nonton konser apa? Aduh. Sama yang bukan yang sama aku. Oh iya, itu sama mama. Enggak, kamu setelah aku sempat nonton lagi sama teman-teman. Dia kan sempat magang juga di konser rave apa tuh? Ismaya, DWP apa? Enggak. Oh di UK. Oh di UK. Terakhir nyari duit music tambahannya. festival. Oh jadi kan kalau summer kan suka ada konser. Nah aku jadi volunteer, jadi nggak dibayar tapi bisa nonton konser. Seru ya. Waktu itu nonton Muse. Terus nonton apa sih tuh rap god itu siapa sih? Eminem. Terus nonton The Blossoms. Jadinya beda-beda kan. Kalau music festival tuh ada yang band zaman dulu, band zaman sekarang digabung. Jadinya sama aja. Kalau festival kan kita beda-beda time travel juga. Oke. Terakhir nonton film apa di bioskop? Aduh banyak banget di bioskop. Iya yang terakhir sebelum ditutup. Lupa kali. Banyaknya lupa kalau terakhir bioskop ditutup sih. Pasti ada film Indonesia yang gak inget gue. Karena setiap malam aja aku nonton. Sebelum tidur itu adalah obat buat. Pasti kalau sekarang kalau gak ada dia, Kak nyalain. Nonton bareng? Beb nyalain ya. Kalau mereka gak mau nonton, aku nonton. Kalau semalam yang aku nonton ini bagus deh. Harus nonton di Netflix apa Kak? David Tottenberg. About David apa ya? Tentang dunia. Tentang dunia ini. Jadi karena kan dia itu apa itu dokumenter atau apa? Dokumenter. Semi dokumenter. Jadi di hidupnya dia itu kan dari kecil itu menjelajahi dunia. Sehingga kan dia melihat perubahan. Sorry. David Attenborough. Iya tuh. Namanya. Dia melihat perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Dan ya dia juga paham dan meneliti. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi kalau kita begini, begitu. Kalian sering nonton bareng gitu ya? Sebelum satu tidur? Keluarga. Oh biasanya. Satu keluarga? Setiap malam. Iya. Tapi kalau misalnya aku lagi kepingin nonton yang lain ya udah aku nonton sendiri di kamar. Kalau lagi seru nonton bareng. Oke berikutnya. Masih ada lagi nih. Ke gym atau ke salon? Gym. Betulis. Gimana Sven jawab? Sama.
Sama-sama. Ya udah tahu lah ya kalau itu pertanyaan karena kita sudah tahu tadi Kita bukan anak salon banget ya. Emang enggak Ke salon hanya buat potong rambut. bukan yang buat mani-pedi apa Panggil ke rumah. ke rumah. Panggil ke rumah. Jadi kalian bukan anak yang Nyalon. salon, Enggak sama sekali. lebih ke anak olahraga ya. Ya karena kultur sehat sudah dibangun Iya. sejak Ya, lama. Salon mahal sekarang ya nggak sih? Aku punya munca. Males juga. Aku punya munca yang bisa menata rambutku setiap hari untuk urusan hairstylist. pekerjaan. Dan ya kalau ya hanya buat bekerja aja sih rambut ditata. Kalau enggak tetap bagus. Akibat hidup sehat. Kulit jadi segar, wajah ceria dan rambut sehat itu. Tanpa macam-macam. Iya. Perawatan gitu kalian enggak? Oh iyalah namanya Tapi apalagi kan bukan salon namanya. kan itu bukan salon beda. Klinik kecantikan beda. Beda. Itu klinik kecantikan. Itu perlu. Jadi misalnya ada orang nanya, Mbak awet muda, itu nggak datang dari pohon, nggak datang dari langit. Semua butuh istilahnya ya dijaga, dirawat dari A sampai Z. Jadi tadi udah olahraga, makanan. Aku udah nggak makan gula sejak umur 35. Jadi sekarang kan umur 39 nih. Karena aku dengar gula itu adalah cepat membuat kita tua. Jadi aging tubuh kita tuh lebih cepat gitu. Jadi begitu tahu oke, aku nggak mau makan gula karena sesekali banget, sangat sesekali. Karena itu pingin aging gracefully. Dengan alami gitu kan. Udah itu terus ya udah aku tetap masih mau alami ya. Paling apa sih treatmentnya PRP itu yang di Facial paling. ya kalau facial mah PRP itu apa? PRP itu yang muka kita digerus darah-darah, dihancurkan. Jadi gini, Oh. pada saat kita jadi misalnya gini, kita bingung. Iya nggak ngerti gue nggak ngerti. Ya terus gimana? Terus Gini, terang. penjelasan simpelnya adalah gini, ini luka, ya kan? Kita luka, kemudian imun semua lari ke sini kan untuk menyembuhkan. Nah muka ini kan kita makin umur kolagen kita makin berkurang. Kolagen itu yang bikin kenyal-kenyal kayak gini. Iya, Kalau kita kan mulai udah mulai ada keriput-keriput di sini. ngondoy gitu ya, alhamdulillah enggak dong. Oh, akibat olahraga. Enggak, nah jadi Oh iya, lu kok nggak ada gini-gini ya? Ada. Nggak ada kerut-kerut. Itu nggak pakai Nggak filler, suntik-suntik, nggak nggak filler. Tapi treatmentnya mau tahu apa? Apa? 2 minggu sekali nih. Diapain? Nih, olahraga, tidak makan gula, tidur harus cukup. Terus treatment 2 minggu sekali yang untuk membangkitkan kolagen muka. Yang tadi lu bilang di darah-darah jadi ini pada saat dilukai kolagen itu jadi dia berproduksi berkali-kali lipat untuk menyembuhkan luka-luka yang dibuat. Gitu. Jadi kan ngok lagi. Jadi diapain? Muka lu Jadi digerus gitu itu 16 jarum. Lihat Instagram gue aja gue suka itu. Nah itu pokoknya sebulan 2 kali itu antara Mau PR. kabur nih bentar lagi takut. Tidak dapat dengan mudah Pak. Iya. Ini mesti dijaga. PRP. PRP, Terus? skin booster. Skin Ini buat booster tuh ibu-ibu kan yang mau kan kita kasih pengetahuan ya. Skin booster tuh diapain? Misalnya gini kan filler botox itu aku takutnya merubah muka gitu. Kalau misalnya kitanya tuh jadi treatment kecantikan itu kan nagih gitu kan. Iya. Nah jadi begitu filler kita lupa muka kita yang dulu. Aduh kurang gini kurang nambah lagi. Akhirnya muka kita berubah. Termasuk botox sampai kayak klingon gitu kan. Iya ya, ada Nah, jadi- orang-orang yang pakai botox kok mukanya beda kayak dulu. Ketarik gitu ya? gitu. Nah kita bisa lakukan itu dengan cara yang lebih Tidak natural ada lagi, efek tidak merubah samping, muka iya. gitu ya. PRP itu aku skin booster. Jadi skin booster itu kayak vitamin dimasukkan ke muka dan krim muka dan apa segala macam. Kan krim muka itu kan butuh proses kita pakai tiap malam. Iya. Ini udah langsung disuntikan ke satu muka. Jadi efektif, langsung masuk. grut gitu. PRP, skin booster, laser. Apa yang di laser? Semuka, seleher, jangan Oh, lupa. yang Nanti muka kenceng, leher enggak. Kotor-kotoran atau apa yang di laser Bukan itu apa? untuk mancing kolagen itu sendiri. biar untuk kayak tadi berdarah maksudnya supaya itu. kolagennya narik serot gitu. Oh. Muka jadi wit gitu ke atas, gak ke bawah. Oh jadi karena Apalagi- dirangsang semua jadi Iya. pada kesini membantu Iya, jadi aku lebih intinya itu dirangsang untuk kolagennya tetap produksi seperti pada saat aku masih seumuran Calum gitu. Itu sebabnya muka kalian tidak jauh beda ya karena lu awet muda tuh ternyata Perjuangannya tua dong mukanya. Hah? Aku tua dong. bisa jadi sih. Enggak kan? Enggak. Jadi kalau ada yang muji, kok ini berarti Di balik itunya tanya dong.
Ternyata berat sekali ya perjuangannya ya. Itulah jadi cewek. Tapi lu nggak mau pokoknya nggak akan operasi plastik atau ini itu sudah dihindari atau gimana? Yang merubah muka aku ya enggak kayaknya. Kayaknya aku emang tipe yang antara mungkin nggak berani juga kali ya gitu. Tapi aku nggak bilang nggak mau dan nggak ngejudge orang yang melakukan dan nggak tahu nanti mungkin dilakukan, aku nggak tahu gitu. Tapi untuk saat ini aku merasa itu masih cukup buat aku. Luar biasa ya, saya jadi ngebayangin apa. Besok langsung ke ini, ke klinik. Mbak, PRP Mbak. PRP. Itu namanya PRP itu biasanya disebut di Hollywood itu vampire facial. Oh, vampire face. Itu PRP. Itu tuh vampire face. Yang selalu dilakukan Kim Kardashian setiap 2 minggu sekali juga. Pantesan dia kenceng. Atau kalau mau lebih mudah PRP, bonyok-bonyokin nanti. Iya kan sama aja kan. Tonjokin gue dong. Tonjokin ya, nanti kan diperbaikin atau Ya nggak sering-sering. gitu sistemnya. Ya katanya kan kalau teorinya supaya sakit, luka-luka. Itu kan luka yang diprogram. Untuk memang udah diprogram untuk maju. Ya kalau bonyok beda cerita. Kan sama aja, luka juga. Itu hatinya juga luka. Nggak cuma ini hati luka ya udah nggak sembuh-sembuh. Oke, tolong dikembaliin dulu cardnya ya. Oh iya, udah. Aduh. Tapi kan lu bilang tarik ulur. Tarik ulur apa? Ya tadi Perasaan. Iya, wah, kok lucu. Galau-galau kayak ABG sih, lu nggak pantas tahu. Mau tarik ulur perasaan sama siapa? Enggak tarik ulur soal mengekang anak. Ya. Ada nggak aturan yang pernah dilanggar Shalom dan lu marah banget? Dia aja yang cerita. Shalom apa yang pernah mama marah banget? Paling nggak ngabarin. Mama Pulang tuh telat. Oh ya pulang telat. Pokoknya Pokoknya mama tuh simple. Pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, udah. Nggak akan dicek. Nggak paling akan malam dicek. jam berapa batasan dari mama? Beda sekarang kan umur 22. Iya. Dulu. Waktu sebelum berangkat ke Inggris. Tergantung misalnya gini. Mah mau keluar malam gitu. Oh ya udah jam 2 gitu. Jam 2. Tergantung misalnya gini mau nonton konser di Ancol. Mah biasanya nih konser ini nih kalau di Ancol pulangnya tuh padet banget gini. Jadi yang penting penjelasannya jelas dan detail dan benar nggak bohong karena aku pasti ngecek. Kita kan anak gaul juga, Iya. kita tahu. Oh, konser udah selesai ini anak belum Tapi pulang. kalau ternyata memang masuk akal, ya misalnya tiba-tiba nyampe rumah jam 2, jam 3, tapi memang masuk akal memang begitulah adanya, ya nggak masalah. Tapi pernah dimarahin, marah banget gara-gara nggak ngasih kabar itu? Ya dihukum lah. Iya, iya. Sebulan nggak boleh keluar rumah juga pernah. Iya. Supir pokoknya pulang sekolah jemput, les pun nggak boleh. Karena kalau les kan bisa melipir-melipir Iya. kemana. Gara-gara apa itu? Ya kan. Lupa. Ya pastinya nggak. Iya Intinya pastinya gini, salah satu itulah. anak-anakku boleh bebas bergaul dengan siapa aja, kapan aja, di mana aja, ngapain aja terserah. Tetapi A is A, B is B gitu. Begitu A dan B ini itu ya gue udah langsung bertindak keras gitu. Tetapi sehari-harinya daily-nya benar-benar santai. Nasihat yang paling sering lu omongin sama Shalom apa dalam rangka apa dia di pergaulan? Jaga diri ya Kak, jaga diri, jaga nama baik dia terutama. Karena kan banyak orang juga ya nama baik keluarga iya, tetapi yang utama kan dia. Keluarga mah embel-embel doang. Ya paling itu. Gitu dan fondasinya kan udah dikasih. Jadi dia udah tahu juga. Dia juga udah hidup sendiri, mandiri di luar, udah belajar dari kehidupan juga. Dia tahulah mana yang memilah baik dan tidak dan nggak mungkin kita nggak kejeblos suatu masalah. Terus lari dari track gitu. Tapi yang penting buat aku tuh anak tuh belajar bisa ini nampar diri sendiri untuk balik on track. Tapi ya namanya manusia kan ke bawah arus ke kiri ke kanan. Itu juga bagian dari perjalanan proses hidup jadi nggak masalah. Yang bikin lu tenang melepas Shalom itu apa sih di pergaulan? Dia punya contoh gue. Ya ini kita bukan ngomongin sok-sokan dan atau bagaimana ya. Cuman gue lumayan orang yang punya prinsip gitu. Punya prinsip dan lumayan survive. Warrior. Cilah, perempuan warrior. Gitu. Jadi anak-anak gue punya contoh gitu. Apa yang mama lakukan pada saat kena masalah, ini. Bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana terhadap sesama manusia dan lain sebagainya gitu. Ya aku berharap itu cukup gitu. Kalau secara verbal, secara ini yang namanya ibu nggak berhenti ya gitu. Tetapi kadang-kadang kan hal yang seperti itu tidak kena. Yang kena adalah
praktek contoh. Seperti apa Shalom, mama kamu tuh di mata kamu? Independen. Apa ini nanya kayak misalnya 3 kata gitu? Enggak usah 3 kata juga. Kamu memandang mama kamu kenapa mesti 3 kata? Coba 3 kata. Enggak, saya paling males juga kalau ditanya itu, pusing soal jawabnya. Iya kan? Mendingan kamu terangkan, seperti apa kamu memandang mama kamu? Ini ya, mama orang yang ya walaupun maksudnya udah berumah tangga lagi, kayak tetap independen aja gitu. Bisa ngelakuin apa-apa sendiri, terus orangnya tuh ya itu yang kayak tadi mama bilang, A tuh A, B tuh B. A itu A, B itu B. Iya. Oh, sama nasihat yang paling penting. Oh, dan mama orangnya kepercayaan ini, orang itu harus kalau mama benar-benar sesuatu mau sesuatu harus bisa iya? dapat. Iya. Apa yang paling kan warrior gue bilang. Warrior. Yang positif ya, yang negatif jangan lah. Apa yang paling terakhir yang kamu lihat mama ini pengen ini terus ternyata dapet? Apa? Iya bingung. Contoh kecil aja ya. Iya. Apa kayak mama mau misalnya mau mobil ini. Ya udah dia kerja keras sampai dapet itu. Gitu pokoknya kalau nggak kerja keras nggak dapet ya. Iya. Makanya warrior itu. Tapi nggak berharap dan nggak meminta gitu. Cari sendiri. Cari sendiri. Kalau Shalom dengan papa kandungnya deket nggak? Kok kita ketawa sih? Kok ketawa, kan gue nggak ngerti, makanya gue tanya. Nggak tahu. Kok lu nggak tahu ya? Gue nanya lu nggak tahu. Ibunya aja nggak tahu. Apalagi lo ya kan? Iya. Mama cuman bilang apa? Mama cuman bilang ini kan. Ya udah kalau apa waktu itu bilang Apa? kayak Ya. ya udah dia bapak kamu. Ya udah. Bapak biologis. Iya. Cuma sebatas sampai situ. Gue nggak ngomong, lu yang ngomong. Ya kan gue nanya. Lagi gue kan bukan ibu. Statementnya kalau dari mama apa Kang Soleh? Iya. Iya kan memang iya bapak biologisnya kan. Iya. Aku manggilnya Om atau Kang? Ya terserah. Om lah. Jangan dong Mas. Lu apa Kak? Om lah. Iya sih, masa ibunya manggil gua Kang, anaknya manggil gua Kang juga. Ya terserah lu deh. Oke Om. Ya mungkin gini, yang paling positif cara menggambarkannya adalah belum dibukakan jalan sama yang di atas untuk punya relationship lagi. Gitu aja sih yang paling simple. Karena pada saat keinginan itu ada dari kedua belah pihak, niat itu ada. Setelah niat kan nggak bisa cuma niat aja, harus ada pergerakan lah gitu istilahnya. Nah nanti kalau itu semua udah inline kan universe juga conspires. Iya. Tuhan juga menjawab gitu kan. Nah kalau itunya urutan acaranya belum benar gimana gitu. Baru niatnya sudah ada tapi belum terwujud. Pingin komunikasi lagi sama anak gitu. Udah di kepala pengen komunikasi lagi, nggak ada tindakan gimana gitu. Tapi Shalomnya nggak pernah bertanya, Mama aku ingin berkomunikasi. Pernah kalau komunikasi sih pernah. Komunikasi Pernah dalam pernah. arti gini kayak misalnya kita pengen ke Australia jadi Australia ini negara sedikit berbeda dari negara lainnya gitu. Kalau Waktu itu aku masih di bawah 17, belum punya KTP. Tapi negara lain kan bisa. Negara lain bisa. Nah Australia mungkin gini, karena dekat dengan Indonesia, perbatasan takutnya buat kabur gitu kan mudah. Jadi kalau perceraian itu walaupun 100% ada hak di tangan aku, tetapi harus ada tanda tangan dari bapak kandung. Karena administrasinya begitu. Ya kalau kayak gitu-gitu komunikasi gitu. Oh kalau cuma sekedar kontak-kontak ini, cuma kalau hati ke hati Ketemu gitu belum pernah. Iya kan tinggal dijawab gitu. Kenapa lo yang ini? Ya kan gue hati-hati. Iya kan ya silakan aja pilih kata-katanya, kan gue cuma nanya, gue kan nggak tahu. Kenapa malah lu yang kenapa kalian kalau ditanya langsung padahal gue mau nanya doang. Gak berbeda juga sebenarnya kita. Iya kan? Aduh gatel hidungnya. Berbeda tapi tetap sama. Iya. Jadi ya kita lihat aja ke depan. Pokoknya kan sekarang juga aduh males lah punya masalah gitu kan.
apa yang bisa diselesaikan secara baik-baik lebih baik gitu kan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan apa-apa gitu. Tapi ya memang berarti jawaban yang paling tepat ya kayak tadi, emang jalannya belum ada, belum dikasih, belum dibuka gitu. Yang penting kan tidak ada yang pihak yang menyangka bahwa ini bukan anak biologis atau apa kan kayak gitu. Enggak. Kalau di infotainment kan suka gitu, ada drama-drama menyangkal terus ternyata Enggak. pernah baca enggak ini apa berita apa hoax yang paling aneh tentang kalian apa? Aku ada. Ya, apa? Ingat nggak? Pasti mau pokoknya di hamil. Aneh banget nggak? Oh, karena hamil terus kabur ke Bali untuk melahirkan. Aku waktu itu baru lulus SMA deh kalau nggak salah. Kayaknya gara-gara ini dulu ada apa? ASFM. Iya ada SFM, orang pura-pura jadi aku. Tapi dia pinter, dia juga bikin akun yang mengatasnamakan mama. Jadinya kesannya Shalom dan Wulan ngobrol di SFM, pura-pura. Nah saat itu aku udah gak megang SFM lagi, udah gak ada jama, kayak aku udah bye aja. Tiba-tiba dapat kabar kayak tiba-tiba berita naik. Aku juga ditanya sama wartawan. Terus tiba-tiba kayak baru 6 bulan udah melahirkan terus. Aku juga pernah sih kayak gitu tuh. Waktu itu udah cerai sama bapaknya Shalom. Terus pacaran. Nah terus dibilang hamil sama pacarku. Nah masalahnya gini waktu itu. Mungkin ada yang bilang kenapa mesti bertindak sebegitunya gitu. Cuman aku pikir mungkin kalau aku bukan janda, nggak tahu ya, ini pemikiran aku dulu ya. Jadi kan apa yang terjadi sama aku ini kan juga udah suatu beban buat keluarga gitu kan gitu. Nah ditambah lagi sekarang lagi pacaran kok dibilang hamil gitu. Kan aku pikirinnya lebih ke keluarga. Kalau gue berdiri sendiri di muka bumi ini gue mau bodo amat ya kan. Nah jadi akhirnya itu yang mama tes, kamu masih bayi. Umur 2-3 tahun gak tau. Aku tes pack di depan, waktu itu kan belum kayak sekarang. Waktu itu aku sekarang 39, waktu itu aku tuh umur 21 atau 22. 22 deh. Terus aku tes pack berarti. Di tes pack depan wartawan nunjukin nih, lo ngomong gue hamil ya. Tanggung jawab ya kalau enggak gitu. Ini duduk, yang cewek-cewek aku persilakan masuk ke kamar mandi. Ngelihat bahwa bener ini. Ya. Terus apa yang bisa terjadi dan berakibat buat orang lain atas sesuatu yang begini yang kalian lakukan dan kerjakan waktu itu. Waktu itu ya zamannya juga masih beda ya. Kalau sekarang mau seperti itu juga nggak bisa kayaknya. Karena udah era digital yang ya udah sekarang udah lebih belajar lagi ya kayak ya udahlah gitu. Time will tell aja deh gitu, waktu akan berbicara. Kalau dulu kan perlu diklarifikasi semuanya ya. Karena kan ya udah adanya cuma infotainment itu. Iya. Sehingga itu semua bisa diatur lah gitu. Sekarang aku aja tetap harus klarifikasi. Kayak tapi aku bingung juga, tapi aku beneran gak peduliin sih. Aku kayak ya udah biarin aja orang gak bener juga kan. Aku orangnya gitu sih. Kalian membaca komentar di Instagram gak? Enggak selalu. Enggak selalu. Pernah bikin emosi, apa yang pernah bikin emosi komentar di Instagram kalian? Enggak ada sih, paling banyak cowok iseng nge-DM foto-foto gak jelas. Pada ngirim foto gak jelas? Iya banyak, jijik banget. Kalau aku ya apa ya, netizen maha tahu gitu. Kadang-kadang kita adalah pasti ya, kalau posting itu. apa kan nggak tahu background dari postingan itu gitu kan gitu. Ya kadang-kadang mereka lebih tahu aja dari Tuhan dan lebih tahu dari keluargaku gitu. Komen-komen itu aja gitu. Tapi ya nggak kadang-kadang juga malah misal gini, lagi di pantai, pakai baju yang buat di pantai gitu. Iya. Sebenarnya dibilang porno atau minim atau apa juga enggak, aku bukan. Ya namanya di pantai makanya pakai baju pantai lah. Iya, tapi enggak juga yang aku tiba-tiba sebaru gitu. Itu juga bukan gue gitu kan. Nah tapi kemudian ya komennya macam-macam kan. Suaminya masuk neraka tuh nggak bisa nasihatin yang kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang pada saat di momen yang seperti itu, kalau enggak biasanya aku nggak baca komen. Tapi some random times I do gitu. Kadang-kadang cuman pengen tahu apa sih what they feel about me, what they're saying about me gitu. Ya kadang-kadang dijadikan masukan juga gitu. Kenapa mereka bisa ngomong gini? Apakah memang harus ada yang kuperbaiki gitu dari diri gue gitu. Kalau enggak ya tapi nggak dimasukin hati yang terlalu gimana-gimana sih. Malah paling gampang matiin komen aja sih. Itu pernah dilakukan. Kalau kayak tiba-tiba terlalu ribet gitu ya. Terus gak habis-habis antara kubu aku dan kubu yang mana gitu. Mereka pada berantem di
komen aku, lo kok jadi berantem mereka ya. Gue ini. Salum pernah protes nggak Pak postingan Mama? Enggak. Kalau lu pernah protes sama Protes. apa yang lu protes misalnya postingan Salum? Pernah doang sekali itu. Atau nggak kadang-kadang kalau misalnya aku mau post, post ini nggak apa nggak gitu. Komen lah, anak, ibu. Apa Ya, yang kayak pernah misalnya- yang pernah lu marahin apa? Aku tuh Di Bali aku gitu. tuh orangnya kan bener-bener open minded banget dan cuman tetap ada porsinya gitu. Dan kalau aku lihat porsinya berlebihan, ya aku kasih tahu gitu. Apa yang Ya paling misalnya foto di pantai itu. Akhirnya aku jadi netizen. oh, Ke dia. oh, jangan ngasih. Jadi lu bisa merasakan oh ini kok dari sisi netizen seperti ini gitu. Terlalu vulgar Kak gitu. Dihapus akhirnya. Mau Iya. dimaki sama aku. Tapi Dia posting yang hal yang sama gitu, tetapi keadaan yang lebih enak dilihat gitu Iya. misalnya nggak masalah. kayak aku masih post juga kalau misalnya di Bali gitu. Tapi nggak yang Iya, tapi kalau yang terlalu gimana ya menurut dia enggak, mungkin dia nggak melihat itu, aku melihat ya aku kasih tahu. Berarti ada beberapa postingan yang kamu tanyain dulu sama Mama, ini boleh enggak? sekarang udah enggak ya mah. Aku kayak udah lebih ya udah. Dia udah tahu juga dengan Iya. sendirinya mana yang pantas sama Kan nggak di-post. Sama aja kayak semakin aku bertumbuh, semakin aku belajar. Kan Iya. sekali Mama tegur masa aku ulang-ulang lagi. Terus kayak Kak gimana sih gitu. Nanti malah jadi dihukum terus aku nggak boleh keluar rumah. Oke, ada ini nggak apa motivasi apa kata-kata yang menyemangati kamu dalam hidup apa? Kata-kata slogan semangat Merdeka. motivasi. Banyak banget gak sih? Satu aja. Satu pilih. yang sangat kamu pegang. Kita anak quote soalnya, quote Oh, anak quotes banget. buat Instagram Nah, misalnya coba. bajunya hijau misalnya nih, nanti gue cari green quote nature quote, keluar banyak pilih. Jadi itu googling lah, kadang-kadang bikin sendiri, kadang-kadang kalau mau disesuaikan dengan misalnya gambarnya ranting-ranting, ya udah cari quote yang tentang itu gitu, Oh, jadi memang. inline. Oke, kalau gitu kalau quotes yang menyemangati hidup apa? Coba Salum dulu. Apa sih yang apa what happens apa sih mah? Ya apa yang Yang kau perbuat kau tuai, Iya itu. Iya. apa yang terjadi terjadilah, apa Iya yang apa mana? yang terjadi What happens in terjadilah. Vegas, stay in Vegas. Belum pernah ke Vegas. Itu quote gue waktu masih muda. Iya. What happens in Bali stays in Bali. Iya, Oh ya, aku kalau juga nggak sampai what sekarang happens juga in kayak Kemang gitu. stays in Kemang. Itu kan kayak Itu slogan yang bisa benar-benar dipakai kita di mana. beda dong sekarang. Yang terjadi biarlah terjadi. Move on lah. Wah. Dan terus berjuang. Nggak tahu aku bikin sendiri ini. Bener gak sih? Ya terserah lu sih. Mas. Iya, iya. Terserah Gitu kamu. aja udah. Ya. Nah, atau kalau Mama apa? Aku ikutin aja deh. Ya kamu dulu baru Mama. Itu kan ini Aku lupa. Biasanya jadi wallpaper aku. Enggak, moto hidup kamu apa? Maksudnya apa yang paling kamu pegang dalam Pegangan menjalankan hidup, hidup ini? iya. Kalau kamu lagi kena masalah, kamu lagi yang membuat kamu semangat terus. lagi down atau lagi apapun, terus yang bikin kamu bangkit tuh satu kata tuh apa? Ini yang aku dapetin nih, karena aku baru pulang dari Bali ya. I learn how to peacefully accept and forgive. Oh. Gitu. Jadi apapun yang terjadi diterima dan Di-accept, iya, di-forgive. diikhlaskan lah. Diikhlaskan, iya. Bagus itu bagus. Iya. Lu Terima kasih. harus lebih bagus loh dari anaknya. Jadi persaingan sama anak, gila deh. Kalau gue gini, kenapa akhirnya aku punya gerakan Gelang Harapan itu? Karena di situ Itu gerakan apa buat yang belum tahu? jadi kita itu jualan gelang. Sekarang udah Oktober ini nih tanggal 10 nanti ulang tahun ke-6, anniversary kita ke-6. Dan ya kita udah expand ke banyak cause. Jadi yang pertama memang Bracelet of Hope itu, at Gelang Harapan itu untuk cancer. Jadi kita berjualan, jadi kita istilahnya yayasan yang mandiri. Kalau ada orang berdonasi lebih, ya kita bisa berbuat lebih. Kita ada Room of Hope di RSCM, kita ada Cars of Hope yang antar jemput pasien, rujukan. Kita berjualan gelang sehingga kita punya dana sendiri untuk
menyumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi Bracelet of Hope buat cancer, Bracelet of Love buat Indonesian culture, Peace buat perbedaan tetapi tetap satu, mengingatkan itu ke anak-anak gitu. Dan yang terakhir live gitu. Aku kemarin juga aku sempat bekerja sama dengan WWF, kemudian diangkat juga jadi ambasadornya WWF Indonesia. Bracelet of Life itu adalah menghargai, menghormati dan adil berbagi ruang dengan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Makhluk hidup nggak cuma manusia kan? Iya, ada binatang juga. Gitu. Nah, jadi dari situ aku banyak belajar kenapa gelang harapan dikasih harapan, karena pegangan hidup gue itu adalah di mana ada kemauan, di situ ada harapan. Apapun masalah lo, apapun yang lo hadapi, kalau lo mau akan ada harapan di depan. Itu dia, Wulan Guritno, warrior, lady warrior. Aku kenapa Zina, the warrior, Iya, warrior princess. Ketahuan umur, ketahuan umur. Gue juga dong. Sama-sama kita. Apa sih? Aku nggak tahu. Ada lah sih, Ada, serial kan. ada. Setelah itu ada ini Hercules setelah itu kan. Iya. Hercules Ada nanti dia cross universe ke Sina ketemu juga. Iya, jadi kan kalau sekarang kan Marvel, ya Iya. itu juga dulu ada. Iya, cuma ini ada dulu yang keren tuh Zina. Zina, the warrior. Lucy Lawless. princess. Iya. Nggak mengerti, bukan era kamu. Iya. Dulu kita hiburannya sedikit. Google. Kalau dulu bisa Google. Iya, dulu sedikit memang kita opsi hiburannya. Makanya jadinya begini. Oke, saudara-saudara, karena sudah di akhir perjumpaan, maka yang kita bisa pelajari dari hubungan ibu dan anak ini adalah bahwa orang tua itu tidak perlu mengekang, tapi juga bisa memberi kebebasan dan memberi kepercayaan supaya anaknya bisa hidup mandiri ya. Kita Biar lihat, grow, biar tumbuh. biar tumbuh menjadi individu yang bebas, individu yang seutuhnya. Karena seperti yang kita lihat tadi, Wulan Guritno dan Salum ini memang dua karakter yang berbeda, seleranya aja beda terlihat. Ya, itu adalah bukti bahwa Wulan bukan orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya ya, tidak mengatur-ngatur. Enggak lah. Ya, dan Salum juga memanfaatkan kepercayaan orang tua dengan sebaik-baiknya, ternyata karena cuma dihukumnya paling juga gara-gara pulang telatnya. Iya, sementara baru itu. Iya. Oke, terima kasih Salum, terima kasih Wulan ya. Thank you for Kita having doakan us. semoga kehidupan mereka berdua selalu bahagia dan sehat sudah pasti ya, karena mereka lebih sehat dari saya ternyata. Amin. Aduh, saya langsung merasa kurang olahraga ini. Minum jus. Minum jus dia setidaknya. Minum jus. Air putih Suka aja sayur? lah. Sayur suka kok, masih. Kalau makanan sayur saya masih. Kan orang Sunda kan? Iya, Enak lalapan pakai sambal. Iya masih lah, sayur mah masih. Olahraga yang jarang. Ini saya masih sakit-sakit pinggang nih gara-gara gendong anak. Terima kasih sekali lagi Salum, Wulan ya. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Tripod Show. Sampai jumpa di Tripod Show berikutnya dengan bintang tamu yang bakal membuat kalian sit and relax. Saya Soleh Solihun. Saya Shalom dan Saya Wulan. Dadah. Salam sit and relax.